Walaupun di sana uang berkecukupan, tetapi saya ada kerinduan untuk perkenalkan, nama saya Rehelta Soid. Saya bekerja di Rumah Sakit Atfen Medan. Saya berasal dari Departemen Laundry, tapi saya sebagai linen service-nya. Saya bergabung di pertengahan tahun 2020, hampir sekitar mau jalan 3 tahun lah kurang lebih. Sebelum bekerja di Rumah Sakit Atfen Medan, saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di luar kota Medan. Di situ saya selesai kontrak. Lalu saya balik ke Medan, karena sebelum saya bekerja di Rumah Sakit Atfen Medan, saya sangat jarang untuk berhari sahabat. Jadi saya putuskan, walaupun di sana uang berkecukupan, tetapi saya ada kerinduan untuk lebih rajin lagi untuk berhari sahabat. Saya putuskan untuk menjatuhkan lamaran saya ke sini. Kalau di pagi hari, kita raun ruangan dulu, kita cek dulu. Laketnya lengkap nggak, ada spraynya, ada sarung bantalnya, ada selimutnya, atau bahkan ada pasien yang pakai perlak. Itu kita cek dulu, kita raun pagi, lalu setelah udah kita raun, kita lihat pasien-pasien yang memang seharusnya sudah diganti linennya. Dan kebetulan pada rumah sakit kita 2 hari sekali pasien itu wajib diganti linennya. Apalagi kan kalau kita petugas linen service itu di satu shiftnya tuh cuma 3 orang. Sedangkan ruangan di Rumah Sakit Atfen Medan ini kalau nggak salah ada 7 ya atau 6 gitu. Dalam satu orang itu pegang dua ruangan. Contoh saya kemarin pernah kejadian, saya tuh bertugas di Aster sama di ruangan Tulip. Jadi karena penggantian kan kita kan ada manajemen waktunya tuh kan kita harus compare sama laundry, biar mereka pun nggak terlalu lama untuk mencuci linennya kan. Kalau di ruangan kan kita nggak boleh untuk mengibaskan linen, itu SOP-nya memang nggak boleh. Jadi pernah kejadian itu waktu mengganti, tergulung ikut ada uang pasien. Terus kita kan bingung, ini dari ruangan mana? Ruangan Aster kah atau Tulip? Disitulah jadi kayak ada tergerak hati. Kadang kan orang kan nggak tahu kalau bisa aja kita ambil untuk kesenangan pribadi kita, keuntungan pribadi kita. Kalau manusiawi kan pasti aku ambil aja lah. Emang apa, siapa yang tahu kan nggak tahu. Jadi itulah harus kita balikin lagi. Itu kita balikin ke karunya, biar karunya lagi menindaklanjutin lagi itu punya pasien dari mana. Jadi kita mau ngejar renungan pagi juga. Jadi mungkin keteledoran saya juga, tergulunglah handphone ini di dalam linen. Dan itu puji Tuhannya, saya belum megang linen itu, belum sama sekali pegang. Tapi MOD, manager on duty-nya udah nanyakin terus gitu kan. Selesai renungan lah baru dibongkar dan ternyata handphone itu ada di situ. Tapi pun bisa aja handphone itu saya bisa nggak ngaku kan, udah saya nggak ada ketemu atau apa, tapi kita harus menerapkan itu juga di sehari-harinya dalam pelayanan kita. Kalau tantangan terbesarnya pas COVID, karena kan kalau di COVID itu kan kita harus menghitung semua linen, sedangkan kita tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Pas COVID itu hanya perawat saja yang boleh masuk. Tapi pernah juga staf linen masuk ke dalam karena memang udah sangat karena udah sangat perawat pun kewalahan karena kan mereka ngelola diet, obat, kan mereka juga nggak terkejar untuk menggantikan linen. Padahal pasien selalu komplain, spraynya kenapa nggak pernah diganti spraynya. Jadi pernah pada berapa bulan, hampir 3 bulan itu linen bergantian itu masuk ke dalam. Kalau sehabis COVID lebih besar juga tantangannya, lebih banyak kemungkinan pasien lebih banyak komplainnya. Karena kadang pun mereka mikirnya kan di rumah sakit itu setiap hari ganti linen. Jadi mereka mikir, lah ini kok nggak pernah diganti linennya gitu kan. Terus kita lah harus mengedukasi pasiennya lagi.
Dan lebih besarnya lagi kalau misal pasiennya itu bed rest. Udah pasiennya bed rest, tapi nggak ada penjaga pasiennya. Itulah tantangan terbesarnya, Kak. Apalagi kalau udah banyak wayar-wayar lagi di dalam tubuh, di lengket di tubuhnya itu, tuh tantangan terbesar. Saya jadi lebih banyak bersyukurnya. Walaupun kadang orang bilang, "Emang seberapa sih gaji di rumah sakit Advent?" gitu ya. Apa cukup cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Ya puji Tuhan, karena kita di setiap harinya disuguhkan sebelum melakukan pelayanan kita harus renungan pagi dulu. Jadi selalu banyak berkat yang Tuhan berikan setiap pelayanan kita. Eee, saya selalu ingat sih sama Yusuf. Dia pas dia jadi anak bapak kan dia jadi istimewa. Ketika dia jadi budak pun dia teristimewa. Ketika pun dia di dalam tahanan dia pun jadi istimewa. Dan kadang kan orang mikir kalau Linen pekerjaan cuman gantiin spray doang, bersih-bersihkan air urinnya pasien doang, kadang cuman bersih-bersihkan kotorannya pasien doang. Kadang kan orang kan lihatnya kan kayak sepele pekerjaannya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada rencana yang luar biasa di balik ini semua. Dan kalau di setiap harinya juga saya selalu ingat satu ayat setiap pelayanan di setiap harinya di rumah sakit kita ini di Kolose 3 ayat 23, bekerjalah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Mungkin itulah kesaksian yang saya bisa bawakan. Mungkin dari kesaksian saya ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua yang melihatnya. Tuhan Yesus memberkati.